biasakan untuk berwudu ya, bersuci berwudu. Kalau bisa jalankan sholat sunnah 2 rakaat sebelum tidur. Ketika naik ke ranjang ke tempat tidur, baca amalan-amalan untuk menjelang tidur misalnya ya, atau misalnya baca surat Al-Mulk 30 ayat, atau dibarengi dengan ayat kursi, atau baca Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas ya. Insyaallah Allah berikan penjagaan. Sebenarnya kita membaca ayat kursi saja, Allah memberikan jaminan pada kita insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini selalu dibawa keberkahan. Amin amin Allahumma amin. Masya Allah. Sama-sama, Masya Allah. Diberikan keberkahan, nikmat iman, nikmat sehat insya Allah. Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi datang. Afwan. Kemarin itu agak mepet ya. Jam berapa itu ya? Nggak jadi datang aja pokoknya. Afwan. Insyaallah insyaallah di lain hari mungkin insyaallah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum. Masya Allah. Hendra, salam kenal akhi. Mantul. Masya Allah, tabarakallah. Masih dong. Sebenarnya anak kalau pagi itu rutinnya biasanya ke daerah arah ke Senayan biasanya ya. Cuma karena udah mulai agak sedikit crowded, agak rame, jadi agak ganti rutenya, lokasi rutenya agak berubah karena udah mulai rame sekali kan di sana. Pagi udah mulai rame, jadi ya udah, jadi Anda main sepeda aja kadang. Cari tempat, cari lokasi treknya yang memang rutenya tidak susah untuk dilaluin dan agak sepi aja. Kalau tadinya di Senayan itu jogging, cuman terlalu banyak crowded dan jadi bukan ini, karena banyak ketemu teman akhirnya. Ya bagusnya sih jadi silaturahmi sih, alhamdulillah, cuman jadi nggak olahraga ya, akhirnya banyak ngobrol.
di Senayan. Subhanallah, Masya Allah. Insya Allah sama-sama anak juga lagi belajar untuk istiqomah ini. Gak mudah. Sama-sama berusaha dan mendoakan insya Allah. Masih terima job acting gak? Afwan enggak. Lagi gak suka berakting. Suka yang nyata-nyata aja lah. Hidup apa adanya aja anak sekarang. Insya Allah. Bismillah. Emang bisa kelihatan dari mata ya. Masya Allah, tabarakallah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, untuk mempersingkat waktu seperti biasa, kalau bisa jangan cerai ya. Karena cerai itu adalah keinginan dari syaitan untuk memisahkan suatu pasangan. Hindari kata-kata perceraian, talak atau keburukan kalimat-kalimat dalam muamalah pasangannya. Jadi intinya adalah perbanyak mengingat akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masalah, ujian, cobaan, kebaikan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi barikin semua ke Allah. Jadi jangan ada ucapan kalimat-kalimat buruk, baik lisan mengenai apapun itu ya, mengenai pertemanan, hubungan atau apapun, hindari saja ya, dan balikin saja ke Allah. Jangan ada ngotot sebenarnya. Lemaskan, lapangkan hati untuk tenangkan hati, tentramkan jiwa kita, lepaskan untuk kembalikan kepada saja ke Allah Azza wa Jalla. Insya Allah berikan solusi. Ya, orang yang selalu kembali kepada Allah biasanya diberikan ketenangan dan tentram jiwa. Ya, lebih tenang aja insya Allah. Nah, ini sebagai sharing aja ya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah pas jam 6 lewat 4, insya Allah anda mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala pujian kita sandarkan kepada Allah ya, yang maha sempurna, serta salawat dan salam kita yang kita berikan kepada ulama besar kita, kiai besar kita, suri tauladan kita, pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, juga kepada serta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman insyaallah. Ya, baik, kali ini kita mau membahas di pagi ini keutamaan membaca dan mempelajari Al-Qur'an insyaallah ya. Jadi Anda belajar dari orang yang memang dari sumbernya ya, ada panduan bimbingannya insyaallah ya. Jadi menyampaikan dan memberikan penyampaian materi yang semoga insyaallah bermanfaat ini. Ana juga banyak belajar dari salah satu guru Ana ya, sahabat, guru, keluarga ya, nanggap keluarga insyaallah. Jadi banyak panduan dan bimbingan insyaallah dalam Ana belajar ilmu agama. Baik, tema pagi ini keutamaan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan kalamullah ya, firman Allah Azza wa Jalla yang di dalamnya mengandung begitu banyak hikmah ya, banyak hikmah pembelajaran. Jadi ibrah dan panduan dalam kehidupan beragama di dunia pun juga dampaknya ketika nanti di akhirat ya. Jadi menyebabkan seyogyanya kita lah yang merasa butuh
kita yang butuh terhadap Quran, ya. Kita harus iqra, membacanya, ya, mempelajarinya, mengajar, dan menjadikan Quran itu sebagai pedoman dalam sandaran hidup kita, insyaallah, ya. Jadi mentadaburi Al-Quran merupakan kewajiban dari seorang mukmin, orang yang beriman dan meyakini dan beriman, insyaallah, ya. Jadi menurut para ulama, jadi tadabbur itu adalah artinya fahmu ayatil Qur'anil Karim, ya, memahami ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim, ya. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, mentadaburi Al-Quran, ya? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya, ya. Yang kedua, yang pertama tadi surat An-Nisa, ya, ayat 82. Jadi bisa, mungkin kalau teman-teman penasaran bisa dicek, ya. Surat An-Nisa ayat 82 mengenai kewajiban sebagai seorang muslim untuk mentadaburi Al-Quran, ya. Di An-Nisa ayat 82. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Muhammad, ya, surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci, ya. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa jika ingin menghindari hati yang terkunci atau hati yang keras, maka hendaknya ia membaca dan mempelajari Al-Quran, ya. Itu yang kedua, ya. Sudah 2 ayat. Jadi pertama tadi surat An-Nisa ayat 82, yang kedua surat Muhammad ayat 24. Baik, yang ketiga di surat Syad ayat 20, surat Syad ayat 29 yang bunyinya kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaruka ayatihi wa liyadzakara ulul albab. Jadi ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berfikir, ya. 3 ayat. Yang ketiga surat Syad ayat 29. Baik. Nah, lanjutkan kembali dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Raf, ya. Ar-Raf ayat 204. Surat Ar-Raf ayat 204, ya. Wa iza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun, ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Seperti ini kita yang mendengarkan Al-Quran, kita dengarkan baik-baik. Dan perhatikanlah dengan tenang, ya, agar kamu mendapatkan rahmat, ya. Baik, itu di surat Al-A'raf ayat 204. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat ke-9, Inna khazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira, ya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, ya, yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar, insyaallah, ya. Ini di surat Al-Isra ayat 9. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 ayat, ya, sudah Anda sampaikan mengenai mentadaburi Al-Quran, kewajiban bagi seorang muslim, dan petunjuk Quran dan Sunnah yang menjelaskan keutamaannya, serta kita harus mempelajari dan membacanya, ya. Di surat Al-A'raf ayat 24 tadi, ya,
Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Kemudian ada surat Al-Isra, ya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, ya. Baik, yang lanjut kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar obat, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, insyaallah. Jadi ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran itu merupakan obat, ya, obat dari segala penyakit, ya, terutama penyakit hati. Hati terutama, ya. Jadi obat dari segala penawar adalah Al-Quran bagi orang-orang yang beriman, ya, mempercayakan, bertauhid, yakini bahwa Allah berfirman di Quran kalau Allah, ya. Jadi kita harus percaya itu, ya, meyakini itu, insyaallah. Baik, jadi lanjut kembali dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari. Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul liman walhamdulillahi tamlaul mizan wal qur'anu hujatun laka au alaika, ya. Jadi bersuci itu sebagian dari iman, ya. Bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memperberat timbangan kebaikan, ya. Jadi bersuci itu sebagian dari iman, dan ucapan alhamdulillah itu memperberat timbangan untuk kebaikan, ya. Waalaikumsalam, ya. Jadi ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi ruangan antara langit dan bumi, ya. Salat itu adalah nur, cahaya, ya. Sedekah adalah bukti nyata, sabar adalah pelita, ya. Dan Al-Quran adalah hujjah yang membela atau menuntutmu. Ini hadis riwayat Muslim nomor 223, ya, sahih, ya. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Jadi jika dirimu ingin dibela oleh Al-Quran kelak pada di hari akhir nanti, maka baca dan pelajarilah Al-Quran, ya. Jika tidak, dikhawatirkan ia akan menuntutmu, bisa menuntut balik, ya, kalau kita tidak mempelajarinya, mengamalkannya, ya, dikarenakan dirimu tidak membaca dan mempelajarinya. Itu dia, ya, kerugiannya di situ, ya. Baik, yang kelima dari sahabat Abu Musa Al-Sya'ari, Rasulullah bersabda, matsalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an kal urujah ta'muha thayyib wa rihuha thayyib wallazi la yaqra'ul katamrati ta'muha thayyib wa la riha laha, ya. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah urujah yang memiliki wangi yang sedap dan rasa yang manis, ya. Sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah kurma yang tidak memiliki bau, ya, namun rasanya manis, ya. Adapun perumpamaan seorang yang munafik, ya, orang yang munafik yang membaca Al-Quran ibarat buah raihana yang memiliki wangi yang sedap tapi rasanya pahit. Jadi perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Quran itu ibarat buah anhazalah yang tidak memiliki bau dan rasanya pahit. Ini hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari nomor 5020 dan Muslim nomor 797. Nah, baik, yang keenam dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, ikrol wuran fa innahu yakti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacaan Al-Quran sesungguhnya ia akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat bagi para pembacanya, insyaallah, ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat bagi para pembacanya, ya.
Jadi syafaat itu merupakan penolong kelak di akhirat, dan Al-Quran adalah salah satu penolongnya. Baik, yang ketujuh dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala ahlul Quran, ya, ahlullahi wa qasatu, ya. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia, ya. Saya ulangin, ya. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Rasulullah ditanya, ya, siapa mereka wahai Rasulullah? Ya. Rasulullah menjawab, mereka adalah ahlul Quran, ya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya, ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Jadi betapa indahnya jika dianggap kita sebagai keluarga oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Yaitu mereka adalah ahlul Quran, mereka yang membaca, mentadaburinya, mengamalkan Al-Quran secara rutin dan istiqomah di atasnya. Baik, yang kedelapan dari sahabat Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, khairum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi, ya. Jadi salah satu ciri orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla ia adalah yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang sekitar, insyaallah, ya. Yang kesembilan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, ya. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya, ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim, ya, satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, ya. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 2910. Jadi membaca surat Al-Fatihah saja itu begitu banyak huruf-hurufnya, ya, yang dikali lipatkan 10 kali. Jadi betapa banyak pahala yang kita dapatkan, betapa banyak pahala yang didapatkan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat, insyaallah, ya. Baik, ini lumayan banyak nih. Yang ke-10 yang ke-10 dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, la hasada illa fisnatain, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahari, wa rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana alaihi wa ana an-nahari. Masya Allah, panjang sekali, ya. Jadi artinya tidak boleh hasad, ya, tidak boleh hasad, iri dengki, maksudnya tidak boleh hasad, iri hati, kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang Allah anugerahi hafalan Quran, hafiz, ya. Lalu ia adalah orang yang sholat dengan membacanya malam dan siang, dan orang yang Allah karuniakan baginya harta, lalu ia menginfakkannya siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari nomor 5025 dan Muslim nomor 815. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabaqal khair, masyaallah. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum asal sifat hasad atau iri hati itu haram, ya, haram, ya. Jadi kalau kita menunjukkan kita hasad, iri hati saja, itu adalah sifat buruk, ya, haram, ya, kecuali kepada ciri dua orang di atas. Baik, mungkin sudah beberapa penyampaian, ya, biar tidak terlalu bosan juga, ya. Tapi alhamdulillah, semoga ini menjadi pembelajaran juga buat anak pribadi dan bisa bermanfaat bagi sama-sama buat teman-teman semua, insyaallah, ya. Insyaallah tadi sudah anak sampaikan mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7 ayat, ya, insyaallah, alhamdulillah, 7 ayat dan beberapa hadis tadi, ya. Hadisnya lumayan, ada 8 hadis, ya, alhamdulillah, ya. Jadi memang di sini tugas ana hanya belajar ilmu agama, mempelajari dan mengamalkan, insyaallah, ya. Sama seperti apa yang disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat,
Dan memang sebaik-baiknya manusia berguna dan bermanfaat bagi sesamanya insyaallah, tanpa ada rasa ujub, berbangga diri atau riya di sini ya. Semua kembali ke niat kita. Niat kita ingin berbangga diri, ingin dipuji, ya itu termasuk yang buruk. Tapi niat kita untuk mempelajari, untuk mengamalkan dan mengingatkan sebagai reminder, insyaallah akan ada jariahnya di situ insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu taat saja, bertakwa dan kembali saja kepada Allah Azza wa Jalla ya. Bagi siapa teman-teman yang sedang diuji keimanan yang mungkin ya, atau dicaci maki, dibully misalnya, diolok-olok misalnya ya, hiraukan saja ya, tolong dihiraukan saja. Karena orang yang sedang melakukan proses hijrah pasti tidak mudah, baik diuji oleh Allah, diuji pertemanan, diuji ekonomi, diuji semuanya oleh Allah. Itu kan Allah mau mengangkat derajat seseorang. Jadi ingat, ketika kita diuji sedang berhijrah ya, itu pasti ya. Tapi itu adalah salah satu bentuk Allah untuk mengangkat, untuk memuliakan kita, membersihkan dosa kita, dan Allah mengangkat derajat kita. Tugas kita hanya bersabar saja, bersabar, bersyukur, dan tetap bertakwa untuk ibadah dan konsisten dalam menjalani ibadah insyaallah ya. Waalaikumsalam. Sama-sama, sehat selalu masyaallah. Jadi memang keutamaan di sini intinya adalah kembali ke istiqomah. Istiqomah memang tidak berat, memang tidak mudah. Istiqomah itu butuh perjuangan, keimanan dari hati, dan pertemanan dan dukungan. Jadi banyak faktor. Perjuangan keimanan, pertemanan, dukungan, doa, dan dari lingkungan. Itu sangat penting aspeknya ya. Jadi memang harus saling berkesinambungan ya semuanya ya. Saling berhubungan lah ini. Jadi saling menguatkan, mendoakan. Jadi bisa itu namanya mempertahankan istiqomah insyaallah. Baik, mungkin itu aja ya bab di pagi ini ya. Jadi nggak terlalu panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pagi ini keutamaan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, biar saling anak belajar. Jadi insya Allah sama-sama insya Allah mendapatkan manfaat sama-sama ya. Karena memuliakan Al-Quran ini adalah salah satu bentuk akhlak kita juga ya. Adab dan akhlak kita untuk memuliakan semua Allah berfirman di situ ya. Jadi kita muliakan, kita amalkan, kita pelajari, dan memang hakikatnya kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla saja. Intinya itu aja teman-teman ya. Jadi muliakanlah ilmu yang ada dengan adab dan akhlak yang kita punya. Muliakanlah ilmu dengan adab dan akhlak yang ada insyaallah ya. Apalagi Allah berfirman, qala Allah berfirman di Quran ya. Jadi kita wajib untuk mempelajari dan mentadaburinya dan kita mengamalkan insyaallah. Jadi semoga kita diberikan penjagaan, diberikan solusi, diberikan kemudahan sama Allah dan keberkahan ya. Jadi semua aspek kehidupan kita mengamalkan Al-Quran saja, kita rutin dan konsisten saja membaca, memahami maknanya ya, insyaallah Allah berikan banyak kemudahan. Karena memang segala penawar dari semua penyakit, mau hati, hasad, ataupun hanya Quran saja insyaallah ya. Baik, mungkin mempersingkat waktu karena di hari ini memang agak sedikit lumayan ada kegiatan-kegiatan lain mungkin harus dijalankan. Jadi sekian aja ya. Insyaallah di lain hari nanti anak bahas kembali kira-kira tema apa lagi untuk yang akan dibahas insyaallah. Semoga Allah berikan kita kemudahan, ketaatan, bertakwa saja kepada Allah. Insyaallah kalau kita bertakwa di jalan Allah, maka Allah akan menjaga dan memuliakan kita serta melindungi dan memenuhi segala kebutuhan kita asal kita meyakini saja ya. Jadi memang hakikatnya kita percaya dan meyakini saja. Sama-sama afwan, sharing saja di sini anak luruskan, anak kasih garis bawah ya. Anak bukan ustadz, bukan pendakwah,
tapi hanya sebagai sharing ilmu apa yang Anda pelajari dan Anda dapatkan panduan. Jadi memang menyampaikan saja. Insya Allah bisa menjadi berkah dan kemudahan untuk kita sama-sama mengambil pelajaran dan bermanfaat insya Allah. Ya, jadi pentingnya kita untuk selalu meyakini dengan iman kita bertauhid saja kepada Allah, ya. Meyakini kalimat tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqi illallah, ya. Ini asas untuk kita meyakini kepada Allah Azza wa Jalla saja. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Baik. Mungkin itu aja teman-teman ya. Sebelum Anda tutup seperti biasa, Anda doakan semoga teman-teman yang hadir di sini atau menyimak atau yang mungkin mengikuti, semoga Allah mudahkan urusan antum semua, ya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kenikmatan secara iman, ya. Dan tetap selalu menjalankan kehidupan, mengutamakan langkah kita, selalu utamakan Allah, ya. Baik perjalanan, baik melakukan kegiatan, baik melakukan aktivitas, jadi utamakan kalimat Allah dahulu, ya. Insya Allah langkah yang kita lakukan, setiap kita dahulukan kalimat Allah, maka Allah akan berikan kemudahan dan solusi, dan Allah akan jaga dan lindungi kita insya Allah, ya. Baik, mungkin itu ya teman-teman ya. Semoga Allah berikan kita kesehatan, kita dijaga oleh Allah, diberikan kenikmatan iman, tetap selalu beribadah, khusyuk dalam tumakninah dalam ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak mengingat Allah. Insya Allah Allah berikan kemudahan dan ketaatan dalam menjalani ibadah, dan kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla saja, ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin itu aja teman-teman. Anda tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.